Dan ternyata ada yang lebih buruk daripada berkata dusta. Apa itu buruk sangka, Bapak Ibu? Sehingga buruk sangka itu disebutkan dia lebih jelek daripada perkataan dusta tadi. Di atas perkataan yang paling tinggi bahkan. Kenapa? Karena buruk sangka itu misal dalam hati kita, dalam bentuk buruk sangka itu udah dosa besar. Apalagi misal kita lontarkan gitu ya, itu menjadi ghibah. Apalagi itu sampai yang kita sampaikannya dari sebuah keburukan atau tidak sudah bohong, keburukan, maka itu menjadi fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Uhwah Islamiyah Nabaullah, marilah silaturahim dan majelis taklim kita ini kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang nurullah, pada kesempatan yang mulia ini kita masuk pada bab anjuran berakhlak mulia. Jadi ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seseorang itu akan dikenal menjadi orang baik atau orang jahat atau orang jelek gitu ya. Itu tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Dan itu subhanallah ya, Rasulullah saat dalam sebuah hadis yang cukup masyhur ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi seseorang itu akan dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang berakhlak mulia. Itu lagi-lagi tergantung bagaimana dia menjalani kehidupan ini sehingga dikenal menjadi orang yang seperti itu. Walaupun kadang itu disembunyikan, keburukannya, kebaikan itu disembunyikan, tetap Allah akan menampakkan itu. Sebaliknya juga seperti itu, ya, orang akan dikenal sebagai orang yang jelek ya, orang yang buruk ya, orang yang jahat atau orang penipu misal dan sebagainya, ya. Itu juga tergantung bagaimana dia menjalani kehidupan ini yang nantinya Allah akan Allah akan tentukan. Jadi bahasanya Allah kata apa itu mencatat atau memberikan identitas dia seperti apa yang dia lakukan. Jadi coba sehingga ini anjuran pertama dalam kitab ini yang di hadis yang 1564. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Mas'ud dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau sabdakan? Alaikum bisidqin, alaikum atas kamu atau hendaklah kalian bisidqin untuk senantiasa melakukan kejujuran. Itu pertama. Jadi Rasulullah menganjurkan kita untuk senantiasa melakukan sebuah kejujuran. Kenapa? Fa inna sidqa, karena sesungguhnya kejujuran itu yahdi itu penunjuk atau penunjuk jalan ya, ilal birri, pada sebuah kebaikan. Ya, subhanallah Bapak Ibu, yang pertama disebutkan bahwa sini jadilah kalian orang yang senantiasa melakukan suatu kejujuran, karena kejujuran itu menuntun kalian kepada kebaikan. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Dan berikutnya wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, ya, menunjukkan atau mengarahkan ya ilal jannah, menuju surga. Ya, jadi jelas ya Bapak Ibu yang Allah, ini yang pertama bagian Rasul memerintahkan kita untuk senantiasa berlaku jujur, karena jujur itu dekat atau menuju pada sebuah kebaikan, dan kebaikan menuju pada surganya Allah. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, wala yazalu rajulan yastuk wa ma yazalu, dan janganlah kanan tiada henti-hentinya atau berhenti. Jadi kata-kata yazalu ini Bapak Ibu, ini diidentikan kalau di Al-Quran itu digunakan Allah untuk mengingatkan kita bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka yazaluna, tidak pernah berhenti-hentinya untuk memerangi kita, yuqatilunakum. Ini diberikan tidak. Jadi ini akhirnya dipakai di dalam hadis ini dengan wama yazalu, dan mereka tidak henti-hentinya ar-rajul, laki-laki terus yasduq, untuk melakukan satu kebaikan. Ya, jadi ini jika seseorang selalu jujur gitu ya, jadi melakukan kejujuran, kemudian wa yatakharrasakun, dan senantiasa berusaha untuk jujur. Ya, subhanallah, apa yang didapatkan? Hatta
maka atau sehingga yuktaba, ya, akan dicatat indallah, di sisi Allah itu siddiqon, sebagai orang yang jujur. Jadi ini Allah yang mencatatkan, memang Bapak Ibu. Artinya kejujuran ini walaupun ditampakkan atau disembunyikan, pasti Allah akan tampakkan itu. Dan kemudian nanti mesti Allah akan tunjukkan di hadapan para manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di saat yang sama, kalau tadi menggunakan alaikum, yang berikutnya iyyakum, maka hindarilah wal kadziba, yakni kebohongan. Ya, kebohongan di sini menggunakan istilah ya bohong, ya. Jauhilah dirimu dari bohong. Wa iyyakum, dan jauhi dirimu wa iyyak wal kadzib, dan dari kebohongan. Kenapa? Karena fa innal kadziba, karena sesungguhnya kebohongan yahdi ilal fujur. Ya, lagi-lagi karena kebohongan adalah jalan atau menunjukkan kalian menuju pada fujur. Yang fujur itu adalah sebuah kedurhakaan yang kompleks, ya, yang komplit gitu, ya. Kemudian wa innal fujura, karena sesungguhnya kefujuran atau kedurhakaan tadi yahdi ilan nar, ya, ini menunjukkan jalan kepada neraka. Ya, mungkin kita sering dengar Bapak Ibu, ya, kalau orang sekali berkata bohong, maka dia akan menutupi dengan kebohongan berikutnya dan seterusnya. Kalau udah seperti ini udah jelas ini akan menuju pada neraka. Dan tidak hanya itu Bapak Ibu, ini yang harus kita perhatikan betul. Wa ma yazalur rajulu yakdzibun, dan mereka tidak henti-hentinya untuk melakukan sebuah kebohongan. Wa yataharrak kadziba, ya, dan dia senantiasa berusaha untuk bohong. Ya, katanya sebenarnya dia mampu untuk jujur, tapi dia berusaha untuk bohong. Yang perhatikan, ya, hatta sehingga yuktaba, Allah akan tulis indallah, di sisi Allah, kadzaban, sebagai orang yang pembohong. Muttafaqun alaih. Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini jelas sekali betapa ini satu anjuran Rasulullah, ya, satu perintah Rasulullah untuk melakukan hal yang baik dan meninggalkan yang buruk. Perhatikan penjelasan hadis ini. Hadis ini adalah dalil tentang anjuran untuk jujur dan dorongan untuk melakukannya. Ya, jadi dianjurkan untuk jujur, dorongannya apa? Yakni nanti akan kejujuran menuju satu kebaikan menuju pada satu surga. Ya, kemudian pada sampai senantiasa melakukan jujur dan senantiasa berusaha untuk jujur, maka akan menulis di sisi Allah sebagai pribadi yang jujur. Ya, begitu juga sebaliknya, mengandung ancaman terhadap kebohongan dan anjuran untuk menjauhinya. Karena bohong itu akan menunjukkan jalan pada sebuah kemungkaran atau kedurhakaan menuju nerakanya Allah. Dan orang yang seperti itu, ya, untuk dijauhinya, kenapa orang seperti itu nanti Allah akan catat dia di sisinya sebagai orang yang sangat pembohong. Baik Bapak Ibu yang Allah, di sini menggunakan kata-kata albir dan al-fujur. Ya, jadi tidak sembarang kata, ya, maka disebutkan makna albir adalah nama yang komplit, yang lengkap, ya, untuk menunjukkan segala macam kebaikan. Ya, jadi Bapak Ibu yang Allah, sehingga begitu dikatakan tadi bahwa wa innal birra yahdi ilal jannah, ini semua, ya, albir adalah nama yang komplit, yang lengkap untuk menunjukkan segala macam kebaikan, baik dalam masalah-masalah ubudiyah maupun dalam masalah-masalah muamalah, gitu, ya. Begitu juga dengan mana al-fujur adalah nama yang komplit atau lengkap untuk menunjukkan segala macam kejahatan. Ya, ini dua hal yang penggunaan kata yang luar biasa. Ya, ini sebagaimana Allah firmankan, ya, di dalam surat Al-Infitor, ya, ayat 13 sampai 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Yang perhatikan. Jadi pertama menggunakan abror atau albir, yang kedua al-fujur. Jadi albir itu dekat dengan an-naim, yang kenikmatan atau surga yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian al-fujur atau al-fujjar itu dekat dengan neraka jahim. Ini apa ini, ya? Jadi betapa ayat-ayat Al-Quran itu seringkali cespleng, ya, di bahasa kita cespleng. Jadi tidak berdiri-diri lah, ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti atau berbuat baik benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan, ya.
Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka jahim tadi. Baik Bapak Ibu yang Allah, itu yang pertama ya. Moga mungkin ada sesuatu yang perlu didiskusikan. Ya. Baik. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis yang 1565, di mana hadis ini lagi-lagi seringkali Rasulullah kemarin udah melarang kita untuk berkata dusta, atau tadi sebelumnya. Jadi kita bicara hadis yang dilarang fujur, ya, dusta berarti karena kedustaan itu larinya kepada fujur, ya. Dan ternyata ada yang lebih buruk daripada itu, Bapak Ibu. Ada yang lebih buruk daripada perkataan dusta. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW itu beliau bersabda. Ya, jadi Rasulullah larang kita ya, iyyakum, jauhkanlah dirimu, wadhanna, dari prasangka buruk. Ya, kenapa? Fa inna dhanna, karena prasangka buruk itu ya akdzabul hadis, adalah perkataan yang paling dusta. Jadi Bapak ya Allah, di hadis sebelumnya tadi kan jelas ya, bahwa kita dilarang untuk kadzib, untuk berdusta, karena dusta itu jalan menuju kepada fujur, kedurhakaan, jalan menuju pada neraka. Dan ternyata ada yang lebih buruk daripada berkata dusta. Apa itu buruk sangka, Bapak? Ya, sehingga buruk sangka itu disebutkan dia lebih jelek daripada perkataan dusta tadi, di atas perkataan yang paling tinggi bahkan. Kenapa? Karena buruk sangka itu misal dalam hati kita, dalam bentuk buruk sangka itu udah dosa besar. Apalagi misal kita lontarkan gitu ya, itu menjadi ghibah. Apalagi itu sampai yang kita sampaikan adalah sebuah keburukan atau tidak sudah bohong, keburukan, maka itu menjadi fitnah. Gitu ya, jadi hati-hati. Jadi monggo dibuanglah buruk sangka itu, karena buruk sangka tidak akan bikin bahagia, itu pastilah. Ya, lihat orang seperti ini muncul kerelaan dan sebagainya. Ya. Ini tolong Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini penting buat kita semua. Bahkan di dalam insya Allah kitab setelah ini nanti ya, kitab nanti kita akan bicara kitab Rasmul Bayan ya, kitab Rasmul Bayan. Itu salah satunya, dan kita akan bicara terkait masalah dua kalimat syahadah ya. Artinya dua kalimat syahadah itu yang merupakan masalah pokok dalam kehidupan kita. Atau kalau kita bicara masalah qadha permasalahan umat itu, maka qadhiyatul kubra adalah dua kalimat syahadah. Dan orang yang memahami dua kalimat syahadah dengan benar, yang muncul adalah akan memiliki 1001 alasan atau mungkin 1.000.000 alasan untuk memaklumi saudaranya. Ya, artinya kalau misalnya saudaranya secara muslim tuh tiba-tiba beli mobil bagus, ya sudah. Jadi mikirnya positif lah, alhamdulillah, mungkin dia barusan dapat bonus misalnya ya. Atau yang baik-baik semuanya lah gitu ya. Kemudian kalaupun dia sempat melakukan satu perkataan yang tidak baik gitu ya, kita punya alasan, mungkin dia lagi suntuk gitu ya. Ada memiliki alasan baik-baik untuk memaklumi saudaranya yang melakukan satu hal yang tidak sesuai dengan aturan kita misalnya ya. Baik Bapak Ibu Allah, sehingga penjelasan hadis ini adalah mengandung larangan untuk berburuk sangka dan ancaman bagi yang mewujudkannya. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikatakan Ustaz tadi buruk sangka atau suudzon ya. Yeah. Nah itu apa tidak termasuk wilayahnya penyakit hati? Artinya hanya yang bersangkutan saja yang tahu bahwa dia mempunyai buruk sangka itu, dan itu lebih tinggi derajatnya daripada berbohong atau istilahnya ya berbohong lah gitu. Kemudian yang kami tanyakan itu apa sebetulnya untuk mengantisipasi sifat atau penyakit hati yang dapat selalu menimbulkan
suudzon tadi atau buruk sangka tadi. Itu yang kami inginkan, barangkali ada kiat-kiat untuk mengantisipasi penyakit hati itu tadi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, leres insyaallah memang buruk sangka merupakan bagian penyakit hati. Tetapi lagi-lagi begitu disandarkan atau disandingkan dengan perkataan bohong atau dusta tadi, itu derajatnya lebih tinggi kebohongannya atau keburukannya. Jadi di sini kenapa yang tadi saya sampaikan, begitu orang memiliki buruk sangka, udah itu tidak akan pernah berhenti, Bapak. Kalau berkata bohong mungkin sesekali lah, tapi kalau udah berburuk sangka, udah menjadi penyakit hati, itu melihat apapun, melihat kebaikan itu munculnya adalah keburukan, melihat keburukan apalagi malah keburukan kan. Ini mesti akan terjadi hal seperti itu. Sehingga kalaupun buruk sangka tadi, melihat sesuatu yang terjadi pun dia akan berburuk sangka, melihat sesuatu yang dia tidak tahu pun akan berburuk sangka. Yang akibatnya kalaupun dia misal tadi mengetahui kebenarannya, kemudian dia lontarkan, itu menjadi ghibah tadi. Kalau dia tidak tahu kebenarannya, kemudian dia lontarkan, itu menjadi fitnah. Ini lagi-lagi ini betapa Rasulullah berikan satu sandingan bandingan gitu bahwa buruk sangka itu lebih jelek dibandingkan dengan berkata dusta tadi. Kiatnya gimana? Pertama, menurut saya Bapak Ibu, lagi-lagi ini kaitannya iman. Saat kita menyadari, kita langsung aja rukun iman yang keenam, percaya pada takdir buruk dan takdir baik. Sehingga apapun yang terjadi pada seseorang, itu dulu kita dasarkan ke sana. Jadi apapun yang terjadi pada seseorang yang kita lihat ataupun kita dengar, itu semua adalah ketentuan Allah. Kalaupun itu benar, maka kalau kita menyadari hal seperti itu, maka kita tidak akan pernah berpikir macam-macam. Surga itu sudah ketentuan Allah. Insya Allah nanti kita akan masuk pada kesana bab itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, artinya gitu. Kalaupun ternyata misal itu tidak benar, maka kita hati-hati. Wah, kita kalau terlibat dalam pemikiran buruk atau prasangka buruk, ternyata benar. Wah, saya nanti terlibat pada sebuah fitnah, dan itu dosa besar buat saya. Maka yang kedua adalah ilmu, Bapak. Pertama iman, kedua ilmu. Boleh dibalik lah gitu. Jadi penting sekali bagaimana kita memahami, termasuk malam hari ini. Malam hari ini kita memahami bahwa ternyata suudzon itu lebih buruk daripada perkataan dusta. Itu ilmu juga. Saat kita menjadi orang yang beriman, kita akan nyadar betul dusta aja menuju pada sebuah fujur gitu kedurhakaan tadi, fujur menuju pada neraka. Apalagi ini suudzon, buruk sangka. Gitu Ini lagi ilmu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, niat, ikhlas niat. Niat inilah nanti yang akan lagi-lagi membawa pada kita. Saya sering sampaikan bahwa niat ikhlas itu menjadikan kita punya stamina yang cukup untuk menjalani kehidupan ini. Niat yang ikhlas menjadikan kita menurut saya bisa menikmati kehidupan ini, Bapak Ibu. Betapa sering kita jumpai orang semangat gitu tapi niatnya salah, itu cepat ngeloyo, cepat ngelokro gitu Lah masalah suudzon pun juga seperti itu. Saat niat kita benar-benar kita sandarkan pada Allah, kemudian kita dasari ilmu dan iman tadi, insyaallah apapun yang terjadi seperti yang kami sampaikan tadi, syahadah kita menuntun kita, meminta kita untuk memiliki 1001 alasan untuk memaklumi saudara kita. Ngaten nggih, insyaallah ngaten. Curiga salah satu bagian daripada ini. Gini sampai bagian pada suudzon. Ngaten nggih. Nggih, beda nggih. Kalau Intel itu memang tugas dia, dan dia memang harus punya data, dan makanya harus mencari bukti dan sebagainya. Katakanlah misal menurut saya kalau kita bicara Intel seringkali kan berangkat dari bisa laporan, bisa prasangka praduga dan sebagainya, baru dia mencoba membuktikan itu. Yang tidak boleh Intel itu begitu cuma dapat ini info kemudian prasangka langsung tangkap, itu nggak boleh. Ngerti ya? Baik Bapak Ibu, yang berikutnya ini menarik sekali. Alhamdulillah. Yang berikutnya ini menarik sekali. Ini saya yakin banyak di antara kita, mungkin jenengan,
yang mungkin melakukan hal-hal seperti ini ya. Karena mohon maaf ya, yang suka cangkruk di warung sana ya, dekat lapangan misalnya, atau cangkruk di mana lah, ternyata ada peringatannya. Nggih, di kafe ya. Pak di tepi jalan lah pokoknya, warung-warung tepi jalan lah gitu ya. Itu ada peringatan soalnya. Ya, jadi sehingga nanti kalau penjenengan karena satu sebab ya, karena satu sebab ya, ini kalau nggak datang sungkan nih misalnya ya, diundang ngumpul di sana gitu ya, ya enggak apa-apa, tapi ada hak-hak atau perilaku yang harus dijaga. Ya, tetapi sebaiknya dihindari Bapak Ibu. Ya, sehingga dalam ilmu hadis itu salah satu yang mempelajari hadis, yakni jika seseorang perawi hadis itu ditemukan ya dia suka cangkruk di warung, itu sudah menjadi hadisnya dhaif gitu. Gitu ya. Atau bahkan dia melakukan satu kebohongan yang tidak disengaja, misal ada ayam yang kruk kruk kruk, dia nggak bawa apa-apa, itu juga boleh jadi perawi hadis. Nah ini kaitannya perilaku yang duduk di tepi jalan atau di jalan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum. Perhatikan Bapak Ibu, ini menggunakan kalimat yang sama dengan su'udun tadi. Kalimat sama dengan kadzib tadi ya, menggunakan kalimat iyyakum. Apa itu? Jauhkanlah dirimu, jauhkanlah dirimu. Bukan sekedar menghindari, tapi jauhkanlah dirimu. Dari mana? Wal julusa, yakni duduk-duduk bit turukoni, yakni di jalan-jalan atau di tepi-tepi jalan. Jadi jauhkanlah dirimu dari duduk-duduk di jalan-jalan atau tepi jalan, bukan di tengah jalan, nggak mungkin, maksudnya di jalan-jalan. Bapak Ibu ya Allah, ini Rasulullah biasa mengawali satu nasihat seperti itu. Kemudian kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, malana butun min majalisina. Jangan perhatikan. Jadi ini sama seperti kita lah ya. Wahai Rasulullah, itu hanyalah bagian dari tempat duduk kami. Laras ya, gitu ya. Wahai Rasulullah, gitu ya, itu hanyalah bagian dari tempat duduk kami. Untuk apa? Natahaddatsa biha, di mana kami biasa berbincang-bincang di sana. Terus ya. Mungkin bincang sambil ngopi lah sekarang itu. Oke, baik. Kemudian Rasulullah bersabda, fa amma idza abaitum. Ya, maka Rasulullah bersabda, jika kalian enggan untuk meninggalkan hal itu karena sudah menjadi kebiasaan misalnya, ya perhatikan, fa'atu tariqal haqqahu. Ya, maka berilah jalan itu hak-haknya. Bapak Ibu, jalan punya hak ternyata. Berilah jalan hak-haknya. Oke, sahabat tidak berhenti, kami bertanya, wa ma haqqahu ya Rasulullah. Apa hak-haknya jalan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, pertama adalah ghaddul basar, tundukkanlah pandanganmu. Oke. Yang kedua, wakaful ada, dan menahan dirilah kalian untuk tidak mengganggu, tidak sweet lah gitu ya. Nanti kita coba jelaskan satu-satu ya. Waradus salam, dan kemudian jawablah salam. Wal amru bil ma'ruf, kemudian menyuruhlah kepada kebaikan. Wan nahyu anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Baik. Bapak Ibu ya Allah. Yang pertama ya, jadi yang ternyata haknya jalan saat jenengan terpaksa atau mungkin punya kebiasaan duduk-duduk di tepi jalan seperti itu ya, di warung kopi atau di warung apalah ya, situ, atau bahkan cuma cangkruan saja saat itu, maka haknya yang pertama adalah ghaddul basar. Jenengan nggak boleh jelalatan ya. Apalagi sampai membuat orang yang lewat tuh
apa nggih? Salah tingkah karena dilihat banyak orang. Itu satu. Nggih. Sakit nggih, sakit insyaallah lah gitu. Lagi asing ngopi dan ngilang kopinya lah enggak lihat jalan gitu ya. Qadul basar. Nah, apalagi malah tidak benar pula kalau misal non sewu yang jualan kopi, mohon maaf, ibu-ibu gitu ya. Sampai goda itu malah nggak boleh gitu. Gitu ya. Oke, baik. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wakaful ada. Yakni bagaimana kita juga menahan diri untuk tidak mengganggu. Jadi kalaupun ada yang lewat ya, apalagi sampai itu misal tempatnya sampai pada makan sebagian jalan, kita harus minggir. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita terus tidak memberikan satu perilaku yang sampai mengganggu pejalan lah ya, menggunakan jalan itu. Baik, kemudian yang berikutnya yakni leres, yakni kita diminta untuk waradus salam, untuk menjawab salam. Misal ada yang lihat assalamualaikum, harus kita jawab salam. Walaupun dalam aturannya boleh diwakili satu orang. Jadi kemarin sudah kita bahas bab salam. Kalau jenengan bersama-sama dalam sebuah majlis berada yang salam assalamualaikum, cukup satu orang jawab waalaikumsalam, cukup, sudah cukup. Tapi kalau nggak ada yang jawab sama sekali tidak boleh. Ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar. Artinya di situ Bapak Ibu tempatnya untuk menyampaikan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bukan ngobrol ngalur ngidul. Ternyata asing juga gitu. Kalau itu menjadi kebiasaan kemudian ini dilaksanakan itu oke, boleh sama Rasulullah gitu ya. Tapi kalau tidak, iyyakum, jauhi. Gitu ya. Baik, Bapak yang dirahmati Allah. Hadis ini itu menunjukkan bahwa duduk-duduk di jalan atau di pinggir jalan adalah makruh. Perhatikan ya, ini pada tataran fikihnya adalah makruh. Apapun yang dilakukan, gitu ya. Dan bahwa orang yang duduk di sana wajib satu untuk tidak mengganggu orang lain serta melakukan kebaikan. Misalnya ya, melakukan kebaikan, menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Ini ya tadi sekali ya. Nyata ngopi itu boleh, tapi ada syaratnya gitu ya. Enggak sembarang ngopi gitu. Mending ngopi di rumah lah gitu ya. Atau di masjid. Ya Bang Mustafa ya, ngopi di masjid aja gitu enak gitu. Gitu ya. Baik Bapak Ibu yang Allah, itulah beberapa hal yang tadi menjadi keutamaan ya di dalam anjuran Rasulullah untuk berakhlak mulia. Baik. Sekarang kita masuk pada mungkin tadi yang dimaksudkan tadi kan duduk-duduk di tepi jalan ya, yang dianalogikan bahwa itu nanti akan mengganggu secara fasilitas umum gitu ya. Mungkin kalau seandainya tempat tersebut istilahnya kita lokalisir tapi tidak di tepi jalan gitu, mungkin ya kalau kita mungkin ya sudah tempat khusus lah gitu lah. Apakah hal itu juga termasuk dalam hadis tersebut gitu? Itu yang pertama Ustaz. Terus yang kedua, ini tadi yang masalah kita sampaikan, daripada kita ngopi di sana, coba kita ngopi di masjid aja. Itu malah lebih baik gitu. Secara konteksnya kan sebetulnya kalau kita juga kan sama-sama kita ya istilahnya ngobrol santai gitu sambil ngopi gitu. Itu secara perbedaannya seperti apa Ustaz ya? Oke. Ya, matur suwun Ustaz. Oke, baik. Sama-sama. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi hadis ini memang diawali dengan satu kalimat Rasulullah, janganlah kalian jauhi kalian duduk di tepi jalan. Tetapi yang pertanyaan para sahabat, ya Rasulullah itu biasa tempat kami untuk sekedar berbincang. Sehingga ini jelas di dalam penafsiran atau penjelasan hadis ini dimaksud bukan di jalan ya, bukan di jalan yang menjadi jalan, artinya sama sekali tidak makan jalan. Melainkan tempat di pinggir jalan, yaitu memang tempat cangkruan, tempat duduk-duduk bersama-sama untuk berbincanglah santai itu. Maka apapun alasannya, bisa yang dilokalisir maupun tidak dilokalisir, itu menjadi bagian yang memang di tepi jalan. Dan di situ berlaku hak seperti ini. Artinya kalau itu dilakukan hak yang disebutkan tadi, oke, tidak masalah.
Ya, dan saya kalau kita sebutkan ya di sana lah ya. Sedangkan yang dilakukan ya tadi ya qatul basor, kemudian tidak mengganggu yang lain, kemudian yang lainnya tadi menjawab salam, kemudian amar ma'ruf nahi munkar misalnya. Jadi oke, itu bagus. Ya. Oke. Ya, Ustaz. Ya. Itu mungkin masalah adab ya, Pak. Adab dalam menggunakan di dalam suatu lingkungan ya. Ini langsung saya ke real aja ya, Pak Ustadz ya. Kalau misalnya ini ya, ini kan menggunakan cangkruan yang di pinggir itu aja sudah menjadi persoalan. Kalau misalnya ini jalan raya, dipakai terop separuh jalan itu, entah itu mantenan, entah itu mohon maaf ya, dipakai samaan Al-Quran itu kan lebih parah menurut saya, Pak Ustaz. Apakah itu termasuk kategori yang itu tadi? Ini kan apa ya, Islam ini ngajari adab. Saya pikir dikedepankan itu adab. Nah ini monggo penjelasannya bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan tadi yang Mas Bayu ya. Jadi terus kalau ngopi di masjid gimana gitu? Apa bedanya ya? Jadi yang jelas satu, kita telah menghindarkan tempat kita tidak lagi di jalan tapi di masjid. Cuman menunya kopi ya, mus ya, menunya kopi dan lain gitu ya. Yang tentunya nanti di dalam akan bahas yang lain dan sebagainya. Tetapi di situ sama, kalau walaupun itu nanti dilaksanakan di masjid, tapi kalau esensinya tadi kan qatul basor, kemudian kaful ada gitu ya, menjaga dan sebagainya. Intinya seperti itu. Termasuk juga amar ma'ruf nahi munkar. Nggak ya, jadi intinya tapi ada satu hal yang secara esensi telah kita tinggalkan jauh, apa itu? Yakni ada di tapi jalan atau di jalan tadi. Yang kedua leres apa? Leres. Ya. Jadi mungkin kemarin sudah sempat kita singgung ya di hadis yang sebelumnya. Jangankan seperti tadi, parkir aja Bapak, parkir di jalan depan rumah. Ya, itu bisa dituntut nanti. Ya. Yang paling aman gimana? Kalaupun memang kita benar sudah kebelet beli mobil atau beli mobil yang kedua, parkir kita cuma satu misalnya, garasi kita satu, segera ngomong pada sepanjang jalan, Pak, mohon izin ya dan sebagainya, untuk diikhlaskan. Kalau enggak, jangan taruh aja misal parkir di situ, kemudian ada salah satu di antara mereka yang tidak ridho, itu bisa boleh menuntut nanti di yaumil hisab, yaitu menjadi sebab mengurangi pahala kita, gitu ya. Kan ya? Apalagi ini menurut saya Bapak, ya ini terkait dengan mantenan atau dan sebagainya yang memakan bau jalan. Lah ini berarti di sini Bapak harus dikembalikan pada aturan ya, karena nanti pada saat ada sebuah adab seperti itu ya, kemudian kalau tidak ada solusi lain, mestinya ya solusi yang tepat ada di halaman atau di gedung tempat lain dan sebagainya. Kalau misalnya tidak memungkinkan karena satu sebab ya, tidak punya duit atau apalah gitu ya, pokoknya dia memungkinkan hanya di situ saja, maka yang dia harus lakukan adalah dia harus minta izin pada siapapun yang adminnya berwenang untuk itu, tetangga atau mungkin wilayah dan sebagainya. Itu satu, itu kalau itu misal non sewu mantenan dan sebagainya. Yang terjadi sekarang non sewu kan gitu ya. Tolong kalau salah diurusnya. Jadi yang terjadi sekarang kalau mantenan itu tutup jalan, itu kan harus tetap nggak boleh semuanya ya. Itu aturannya. Walaupun lagi-lagi itu nggak boleh seenaknya, harus tetap minta izin. Kalau misal ternyata tetangganya nggak mengizinkan, ya sudah. Itu dia harus batalkan itu semua, termasuk non seulers live musik kayak gitu ya. Jangan seneng misal dia mampu melakukan, tetangga nggak gubris misal tuh, atau bahkan dia nggak berani melarang, jangan seneng gitu tuh. Iya bisa jadi karena satu sebab kita nggak melarang dia misalnya ya, tapi ingat itu semua ada pertanggungjawaban insyaallah. Terakhir semaan Bapak. Ini yang seringkali menjadi diskusi yang cukup panjang. Lagi-lagi Bapak Ibu, oke, yang pertama kita harus samakan dulu bersama semaan itu baik, itu dulu. Oke, kita sepakati ya, semaan baik.
Karena nanti yang berpendapat tidak baik, udah urusan lainnya. Yang jelas kita anggap semaan itu baik. Kita sepakati semaan itu baik. Cuma yang jadi masalah, ternyata dia harus makan jalan, ya, yang begitu bahkan harus nutup lah seperti itu. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu sisi kita dapatkan kebaikannya, tapi sisi yang lain melanggar satu syarat itu sebenarnya nggak boleh. Kalau kita bicara hukum dasarnya. Tetapi lagi-lagi, kalau tidak ada alternatif lain, laksanakan aja di Gor sana misalnya, atau di Gelora misalnya, dan sebagainya, tempat-tempat yang tidak mengganggu, itu jauh lebih bagus. Tetapi faktanya ada satu yang menjadi budaya mereka, yakni harus dilaksanakan di satu masjid, berarti harus di halaman masjid dan sebagainya misalnya, karena panitianya adalah takmir masjid tersebut. Maka lagi-lagi harus minta keikhlasan yang terkait. Yang pirsa, saat ada seorang Yahudi, ya, bangun masjid kan baik, ya. Saya yakin kita semua dengar, ya, kisahnya. Tapi dia punya rumah yang jelek, tapi nggak mau digusur. Ini khalifah udah maksa. Sebenarnya secara hierarki kan khalifah punya wewenang untuk itu, ya, karena wilayah dia. Tetapi maaf, gubernur, ya. Tapi begitu ini si Yahudi datang kepada Khalifah Umar bin Khattab, beliau cukup garis lurus di tulang itu, dibawa lagi, dia gemetar dan takut. Itu contoh Bapak, ya. Artinya non sewu itu lagi-lagi sedapat mungkin kalau kita mengadakan sesuatu harus memiliki satu hal yang terus kita kuatkan seperti tadi, ya. Baik, Bapak Ibu yang Allah, sebelum diakhiri, saya ingin menambah satu hadis. Mudah-mudahan menjadi renungan kita di rumah, ya, dan menjadi motivasi kita semua. Dan ini lagi-lagi Bapak Ibu, saya sering sampaikan di dalam beberapa khutbah nikah, ya, ini menjadi satu syarat, ya, untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, terutama keluarga muda, ya, Mas Iqbal, ya, dan yang lainnya. Jadi ada 4 pilar, ya, dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu, yakni agama, kemudian cinta, doa, dan ihsan. Ya, nanti kita bahas di hari yang lain. Cuman saya ingin menyampaikan yang pertama, yakni agama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hadis ke 1567. Wa an Muawiyah. Ya, dari Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan." Jadi barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah pada dirinya, misalnya lagi, man barang siapa yuridillah yang dikehendaki Allah bihi atas dirinya khairun kebaikan. Ya, itu kalau perkataannya, kalau disebutkan, ya, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah pada dirinya, minsawu, apa yang terjadi? Yufaqihu fiddin. Ya, maka dia akan diberi pemahaman terhadap agama. Ya, jadi pemahaman agama ini maksudnya adalah mempelajari kaidah-kaidah agama Islam, mengetahui yang halal yang haram, sedadar-dadarnya dari Al-Quran dan Sunnah, dan mampu melaksanakan. Sehingga Bapak Ibu, keraguan kita semua di majelis seperti ini, itu menjadikan cara kita menjadi salah satu yang akan diberikan Allah kebaikan atas diri kita. Kenapa? Karena dengan hadir di majelis seperti ini menjadikan kita faqih, faham, ya, dalam masalah agama ini. Dan menurut saya Bapak Ibu, saat kita menjadi pribadi yang faqih terhadap agama, Allah akan memberikan satu kebaikan dunia dan akhirat. Sehingga kenapa ini menjadi salah satu pilar dalam keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi satu pilar dalam pribadi yang baik, yang soleh, menjadi pribadi yang baik dalam anak kita, yufaqihu fiddin, itu faqih dalam beragama. Semoga Allah memberikan kekuatan kita sehingga kita bisa istiqomah di majelis seperti ini, sehingga menjadikan kita faqih terhadap agama, dan Allah akan memberikan kebaikan, menjadikan diri baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.